Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah, atas nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita dalam banyak hal yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan haribaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah hari ini kita mengenang, kita mempelajari sekaligus mentadaburi peristiwa yang pernah terjadi, yang Allah berikan ilmunya itu kepada kita berdasarkan di ayat Al-Quran di surat Al-Isra. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa yang secara besarnya peristiwa itu adalah peristiwa terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Kalau manusia melakukan perjalanan di luar angkasa itu paling jauh yang explore ruang angkasa itu yang dilakukan oleh para peneliti atau ilmuwan luar angkasa tidak akan lebih jauh dari yang disebut dari planet yang mengelilingi matahari, planet Mars dan lain-lain. Tapi ini peristiwa terjadi 14 abad yang lalu kurang lebih, yang merupakan peristiwa yang maha besar yang Allah tunjukkan kepada manusia, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan haribaan junjungan baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi pembahasan kita batasi dari pembahasan tafsir Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 1. Karena kalau kita menceritakan tentang sejarah Isra dan Mi'raj, saya yakin sejarah itu sudah banyak diceritakan oleh para kiai, para guru dan para ustadz. Bagaimana Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Apa saja yang ditemui oleh Rasulullah SAW itu sudah banyak diceritakan oleh para kiai, para guru dan para ustadz. Tetapi yang akan kita bahas di sore hari ini lebih kepada pembahasan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 1. Kita akan sedikit membahas dari segi tafsirnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peristiwa itu di dalam satu ayat saja? Dan apa yang terkandung, hikmah apa yang terkandung, atau pelajaran apa, ilmu apa yang terkandung dari peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut yang ada di dalam satu ayat ini saja. Maka nanti sesuai dengan apa yang kalian tekuni dalam sekolah, bahwa kalian menekuni salah satu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ini juga nanti bisa menjadi salah satu bahan penelitian
bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu dilihat atau dianalisa berdasarkan analisa yang bersifat saintifik, berdasarkan analisa yang berdasarkan data ilmiah atau keilmuan yang sudah ada. Contoh misalnya secara logika sederhana seperti ini. Kalau orang berpikir bahwa bagaimana mungkin seorang manusia yang di dalam dirinya mempunyai miliaran partikel kecil sanggup melakukan perjalanan yang perjalanan itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 300.000. Dalam konvensi kecepatan di Paris, itu kecepatan cahaya itu kurang lebih maksimal 300.000. Bagaimana mungkin manusia mampu melewati kecepatan cahaya, sedangkan cahaya itu adalah zat yang tidak mempunyai berat sama sekali sehingga mampu menghasilkan kecepatan tersebut. Manusia tidak mungkin, karena di dalam tubuh manusia ada kurang lebih 15 miliar partikel yang ada di dalam tubuh manusia, dan itu semuanya mempunyai massa, semuanya mempunyai berat. Tapi logika itu bisa dipatahkan dengan logika sederhana. Seekor lalat mana mungkin bisa terbang dari Makassar ke Surabaya atau ke Jakarta dalam waktu 2 jam? Mungkin tidak. Kalau lalat itu terbang sendiri dari Makassar ke Jakarta dalam waktu 2 jam, siapapun pasti akan berkata itu adalah sesuatu yang disebut omong kosong atau tidak mungkin. Tapi lalat bisa melakukan perjalanan dari Makassar ke Jakarta 2 jam apabila lalat itu nemplok atau nempel di dalam kursi pesawat terbang yang terbang dari Makassar ke Jakarta. Bisa kan? Bisa. Cukup waktu 2 jam. Jadi lalat bisa terbang dari Makassar ke Jakarta 2 jam. Begitupun dengan Rasulullah SAW. Kalau berpikir secara logis manusia, tidak mungkin manusia bisa melakukan perjalanan dengan waktu yang sesingkat itu, dengan jarak tempuh yang sejauh dan sepanjang itu. Tapi bagi Allah sangat mungkin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan untuk meneliti hal tersebut. Nah, kalau lalat tadi yang dihitung adalah berapa lama atau berapa kecepatan pesawat dari Makassar ke Jakarta, bukan kecepatan terbang lalat, tapi kecepatan pesawat terbang yang terbang dari Makassar ke Jakarta, yang kemudian disimpulkan kurang lebih 2 jam pesawat perjalanan dari Makassar ke Jakarta. Itu secara ilmiah. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sangat gamblang sekali anak-anakku sekalian menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Saya baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kalau terjemah bebasnya adalah Subhanalladzi maha suci zat asra yang menjalankan bi'abdihi dengan hambanya lailan pada waktu malam minal masjidil haram dari masjidil haram ilal masjidil aqsa ke masjidil aqsa alladzi barakna haulahu agar kami berkahi, telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina agar kami perhatikan tanda-tanda kebesaran kami, innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran itu mengandung arti yang disebut dengan arti kauniyah dan arti yang bersifat ilmu pengetahuan. Maka kalau kita manusia mau mempelajari Al-Quran dari segi apapun, belum habis Al-Quran ini dipelajari, maka dunia ini sudah selesai. Jadi Al-Quran ini belum habis dipelajari, maka dunia ini sudah selesai. Artinya sudah
kiamat. Belum tuntas Al-Quran ini dipelajari, maka masa dunia ini sudah selesai. Dari satu ayat ini kurang lebih Allah Subhanahu wa taala memberikan 7 catatan. Yang pertama, ini bisa ditulis. Yang pertama, ayat ini dimulai dengan kata subhana. Jarang sekali Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuji dirinya sendiri. Subhana itu adalah pujian Allah untuk dirinya sendiri. Subhanalladzi, maha suci zat. Jarang sekali Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri, sangat jarang sekali dalam Al-Qur'an. Kenapa di ayat yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri dengan kata subhanalladzi? Karena apa? Allah ingin menegaskan sebegitu dahsyatnya, sebegitu hebatnya peristiwa ini. Peristiwa yang terjadi hanya satu kali dan hanya dialami oleh satu orang dari semua makhluk yang Allah ciptakan. Nggak pernah ada. Saking sucinya, saking hebatnya, saking luar biasanya peristiwa ini, maka Allah menandai dengan pujian kepada dirinya sendiri. Subhana. Ini yang perlu diingat. Kalau di dalam Al-Quran, satu ayat itu kemudian diawali dengan kalimat atau diawali dengan kata pujian untuk Allah sendiri, itu menunjukkan kebesaran, menunjukkan kehebatan dan kemahabesaran Allah dalam peristiwa tersebut. Itu cirinya. Maka dimulai dengan kata ayat subhana. Catatan yang kedua dari ayat ini adalah Allah menuliskan asra. Asra itu apa? Subhanalladzi, maha suci zat. Asra, di dalam tafsirnya, di dalam arti bahasa Arab itu, asra itu menjalankan, memperjalankan. Jadi perlu kita yakini, di sini saya tulis bahwa perlu kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan kepada kita semua bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melaksanakan Isra dan Mi'raj itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Asra bi'abdihi lailan. Nah, pada malam hari Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan Rasulullah yang bisa melakukan perjalanan itu, tetapi Allah yang memperjalankan. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, pasti Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Allah Subhanahu wa taala sudah faham, sudah ngerti, sudah hafal terkait dengan kondisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena yang menciptakan Rasulullah sebagai manusia itu adalah Allah. Maka Allah tahu daya tahan tubuhnya Rasulullah itu seperti apa. Allah ngerti, Allah alim, mampu atau tidaknya tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan perjalanan tersebut. Allah faham, Allah ngerti. Maka karena Allah itu ngerti terkait dengan daya tubuh Rasulullah, daya tahan tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengutus yang namanya malaikat Jibril. Kenapa yang diutus malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan malaikat yang lain.
ini juga berdasarkan ilmunya Allah bahwa malaikat Jibril itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Dan malaikat Jibril itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang disebut dengan langit ke-7. Jadi malaikat Jibril itu ada di tempat tertinggi di sisi Allah di langit ke-7. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang lain? Makanya diutus malaikat Jibril karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini akan diperjalankan oleh Allah ke langit yang ke-7. Maka yang membawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini juga harus makhluknya Allah yang tinggal di langit ke-7. Itu maksudnya. Jadi tidak mungkin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mampu. Jangankan kita yang manusia biasa, Rasul saja nggak mampu. Maka ditemanilah oleh malaikat Jibril. Kenapa kok harus malaikat Jibril yang menemani yang saya jelaskan tadi? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu akan melakukan perjalanan yang kecepatannya adalah melebihi kecepatan cahaya. Maka yang membawa sebagai perantara itu harus makhluk yang terbuat dari cahaya, dibungkus dengan cahaya. Ini yang disebut dengan teori sederhana. Nanti kamu bisa teliti lebih jauh. Kalau sudah waktunya kamu nanti kuliah atau apa, kamu bisa teliti lebih jauh. Saya karena bukan expert di bidang ini, jadi tidak akan menjelaskan terlalu jauh terkait dengan itu. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam ilmu fisika itu ada disebut dengan ether atau elektromagnetik. Ether itu adalah perantara suatu benda kepada benda yang lain. Dan kemudian malaikat Jibril itu dan disebut dengan ether tadi, perantara antara dimensi manusia masuk ke dalam dimensi cahaya. Itu yang disebut dengan multidimensi. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu masuk ke dalam multidimensi. Dimensi manusia masuk ke dalam dimensi cahaya. Perantaranya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Nah itu sedikit ya. Nah, ether itu kan bahasa keilmuan. Dalam bahasa agama Islam itu ether itu disebut dengan isir. Isir itu adalah perantara dari benda ke benda yang lain. Jadi ada semua di dalam Islam itu. Jadi ether itu bisa meredam getaran apabila dari zat yang dibawa itu mendapatkan tekanan yang luar biasa dari efek-efek dari perjalanan yang ia lakukan. Maka ether itu menekan getaran tersebut. Misal contoh, asteroid yang dari luar angkasa jatuh ke bumi itu kan mengalami gesekan yang luar biasa oleh yang namanya apa? Atmosfer. Asteroid itu bisa hancur karena mengalami getaran yang luar biasa karena kecepatan perjalanannya dari luar angkasa menuju ke bumi. Kecepatan itu yang kemudian menimbulkan getaran, kemudian getaran itu bisa menghancurkan asteroid tersebut. Nah, bagaimana tubuhnya Rasulullah SAW tidak hancur? Karena yang membawa itu adalah bagian dari itu semua, yang meredam gesekan itu yaitu malaikat Jibril. Nanti secara ilmu fisika coba diteliti. Ya, ini menarik sekali. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi ilmu ilmu fisika. Yang kedua, dari ilmu metafisik. Asronya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha
dari segi ilmu fisika tadi sedikit sekali saya jelaskan. Bagaimana dengan ilmu metafisik? Ilmu metafisik itu ilmu yang secara nalar tidak bisa dinalar, tetapi secara ilmu pengetahuan itu ada. Ilmu metafisik. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, menciptakan alat sebagai perantara Rasulullah dan malaikat Jibril melakukan perjalanan itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perantara, menciptakan makhluk sebagai alat untuk malaikat Jibril dan Rasulullah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Alat tersebut disebut dengan kendaraan yang namanya buraq. Buraq. Itu disebut dari ilmu metafisik. Ya. Karena harus ada perantara, harus ada tempat. Supaya apa? Supaya rohaninya Rasulullah selamat, jasmaninya Rasulullah juga selamat. Jadi kendaraan atau alat itu harus didesain untuk itu. Allah menciptakan yang namanya buraq. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisra dan bermi'raj itu bukan ruhnya saja, tetapi jasmani dan ruhaninya utuh seperti kita ini. Gak mungkin secara keilmuan dunia sekarang orang pergi ke luar angkasa tanpa pelindungan apapun, hancur pasti. Tapi secara ini karena ini dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyediakan alat, Allah menyiapkan perantara yaitu buraq. Buraq itu berasal dari bahasa Arab yang berbarqum yang berarti kilat. Nah, dari apa buraq itu diciptakan? Ini yang perlu kita pelajari, walaupun sedikit, tapi kalian harus mengetahui ini. Buraq itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti malaikat diciptakan dari cahaya. Dari alam yang disebut dengan alam malakut. Alam malakut itu adalah alam metafisik tadi. Alam gaib, alamnya malaikat itulah disebut dengan alam malakut, alam metafisik tadi. Maka kecepatan buraq itu diciptakan dari cahaya, membawa cahaya, kecepatannya kurang lebih melebihi kecepatan maksimal cahaya dari 300.000 km per detik kecepatannya. Jadi kurang lebih berapa? 300.000 km per detik. Itu kecepatan maksimal cahaya. Buraq lebih cepat daripada itu. Maka jangan salah kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1/2000 kecepatannya. Dihitung dari kecepatan cahaya. Jadi seperti orang berkedip, sudah nyampe di Masjid Al-Aqsa. Cepat sekali. Sahabatku, anak-anakku sekalian, insan cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih. Jadi kalau kemudian jika seandainya kecepatan buraq diambil serendah-rendahnya setara dengan perbandingan kecepatan elektris saja 300.000 km per detik, maka jarak antara Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina yang jaraknya kurang lebih 1.500 km paling tidak memakan waktu 1/200 detik. Jadi nggak sampai 1 detik. Sampai. Logis sekali. Sangat logis. Jadi tidak ada yang kemudian Allah menceritakan peristiwa yang Allah jelaskan kepada manusia itu tidak logis. Sangat logis. Kenapa menjadi tidak logis? Karena belum mampunya akal manusia untuk menerjemahkan ilmunya Allah. Tugas kalian, tugasnya Abi, tugasnya Faizan, semuanya.
menerjemahkan ilmunya Allah. Itu kaitannya dengan asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Selanjutnya ayat yang itu menjelaskan tentang yaitu laila. Pertanyaan dari ayat ini adalah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di waktu malam, tidak di waktu siang? Allah Maha mengetahui bahwa tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan mampu menghadapi gelombang panasnya matahari. Itu hikmahnya. Allah tahu itu. Tidak akan mampu menghadapi gelombang panasnya matahari. Maka diperjalankan di malam hari. Itu dari segi ilmu pengetahuan. Tapi dari segi ilmu ilmu yang lain, ilmu kedekatan kita kepada Allah, ilmu tasawuf, ilmu manusia yang ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, maka waktu yang paling tepat adalah di malam hari. Malam hari itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Hei manusia, kalau kamu pengen sesuatu, kalau kamu menginginkan sesuatu, maka bermunajatlah kepadaku di malam hari. Di dalam Al-Quran ada surat apa? Ayat yang menjelaskan kita disuruh tahajud di malam hari. Surat? Ada yang hafal ayatnya? Yang dihafal oleh Kak Yusuf. Muzammil, kamu tengok di ayat itu. Qumil laila illa qalila. Allah menceritakan, memerintahkan kepada berdirilah laila di malam hari illa qalila, tapi yang bangun di malam hari itu illa qalila, sedikit. Jadi kalau kita berdoa di waktu siang itu ibaratnya telepon hotline itu sibuk. Jarang sekali yang bisa berbicara dengan operator. Tapi ada waktu yang Allah berikan kepada kita, waktu malam, terutama di sepertiga malam terakhir, itu adalah waktu yang sangat spesial yang Allah berikan kepada kita. Maka mintalah kepada Allah tentang apa yang kita inginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala di waktu itu memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, turunlah engkau di langit bumi, di langit dunia. Lihatlah hambaku. Apabila yang memintaku, hambaku apabila berdoa kepadaku meminta hajatnya, maka hajatnya akan aku kabulkan. Apabila hambaku memohon ampun atas kesalahannya di waktu itu, akan aku ampuni segala dosanya. Dan aku tinggikan derajat hambaku yang bangun di sepertiga malam, di malam itu. Itu perintah Allah kepada malaikat, janji Allah. Jadi kalau kita pengen hajatnya, cita-cita kita pengen dikabulkan oleh Allah, rajin bangun malam. Kita berdosa, bermaksiat, minta ampun sama Allah, rajin salat tahajud, salat taubat. Kalau kita pengen mulia di hadapan Allah, pengen mulia di hadapan manusia, rajin salat tahajud. Pengen mulia, pengen terhormat, kok tidak rajin salat tahajud, itu sama saja ngimpi. Kalau pengen mulia di hadapan Allah, pengen mulia di hadapan makhluknya yaitu manusia atau makhluk yang lain, maka rajinlah bangun malam salat tahajud. Itu kuncinya. Pengen hajatnya dikabulkan oleh Allah, pengen diampuni dosa, pengen dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah, bangun malam. Waktunya yang lain tidur, kamu bangun, berdoa kepada Allah. Ya Allah, masuk UI itu susah ya Allah. Tapi bagimu tidak ada yang susah. Tidak mungkin susah. Maka aku minta pertolongan kepadamu ya Allah. Ya Allah, masuk ITB itu susah ya Allah. Tapi bagimu tidak ada yang susah ya Allah. Maka aku minta pertolonganmu ya Allah. Terus saya seperti itu. Masuk UGM itu susah ya Allah. Maka bagimu masuk UGM itu sangat mudah ya Allah. Maka aku minta pertolonganmu ya Allah. Gitu aja.
yang pengen masuk perguruan tinggi negeri favorit di kelas 12. Minta sama Allah seperti itu. Ya. Itu tanda bahwa malam itu adalah waktu yang spesial bagi Allah, yang Allah berikan kepada hambanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan hal tersebut kepada kita, ya kita manfaatkan. Jangan kalau nggak dibangunin subuh nggak bangun-bangun. Ya, lanjut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan juga, menyebutkan tentang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang sering kita, kalau kalian umroh atau haji pasti berkunjung ke Masjidil Haram yang di tengah-tengahnya ada Ka'bah. Kalau Masjidil Aqsa itu di Yerusalem, Palestina. Yerusalem, Palestina. Masjidil Aqsa yang kayak gimana? Yang kubahnya berwarna emas? Bukan. Di Masjidil Aqsa itu bukan kubah yang berwarna emas, tapi di depannya yang masjidnya kecil, tidak terlalu bagus, itulah Masjidil Aqsa. Yang berdekatan dengan tembok kalau orang Yahudi dan orang Nasrani beribadah di situ. Itu Masjidil Aqsa. Lah yang kemudian berkubah emas itu bukan Masjidil Aqsa, itu di pelataran Masjidil Aqsa. Itu dibangun pada zaman Umar Ibnul Khattab pada saat penaklukan Palestina yang dipimpin oleh Panglima Perang Khalid bin Walid. Itu disebut dengan, kalau di bahasa kerennya itu Dome of Rock. Itu bahasa kerennya. Tapi itu adalah masjid yang dibangun oleh pemerintahan Umar Ibnul Khattab yang pada waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid penaklukannya. Dan Masjidil Aqsa itu yang ada di depannya. Kecil, tidak terlalu besar. Istimewa Masjidil Aqsa, sangat istimewa. Barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa, itu pahalanya 500 kali lebih baik daripada sholat di masjid selain Masjidil Aqsa. Barang siapa sholat di Masjidil Haram, itu nilainya 1000 kali lebih baik daripada sholat selain di Masjidil Haram. Ya, kalau umroh sempat-sempatkan terus-menerus ibadah di Masjidil Haram, syukur-syukur nanti kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berziarah di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu juga dulu pernah dijadikan kiblat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat. Maka di Madinah itu ada masjid yang disebut dengan Masjid Qiblatain, masjid yang mempunyai 2 kiblat. Karena Rasulullah SAW di masjid tersebut pernah sholat menghadap Masjidil Aqsa, kemudian dapat wahyu dari Allah merubah kiblatnya menjadi kiblatnya ke Masjidil Haram, maka disebut dengan Masjid Qiblatain. Letaknya kurang lebih tidak jauh dari Gunung Uhud. Tidak jauh dari situ. Selanjutnya, ayat ini juga menjelaskan bahwa linuriyahu min ayatina. Artinya bahwa sebelum linuriyahu min ayatina, Allah menjelaskan alladzi barakna, yaitu alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menjelaskan alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Yang diberkahi sekelilingnya itu adalah perjalanan Rasulullah SAW ini mempunyai makna yang luar biasa. Selain makna-makna yang tersebutkan tadi, makna yang lain adalah satu, bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memansuh ajaran nabi-nabi terdahulu. Apa itu memansuh?
menghentikan atau menandakan bahwa ajaran-ajaran Nabi terdahulu tidak berlaku. Ya. Ada beberapa ajaran Nabi terdahulu yang berlaku tetapi masuk dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Contoh, ibadah haji, ibadah umroh itu adalah ajaran Nabiullah Ibrahim. Itu juga termasuk ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada banyak ajaran nabi-nabi yang kemudian dimansuh oleh Allah melalui ajaran Nabi Muhammad SAW. Tandanya apa? Tandanya di sini adalah Rasulullah SAW menjadi imam sholat seluruh nabi dan rasul di Masjidil Aqsa, menjadi pemimpin di Masjidil Aqsa. Itu. Yang kedua, Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini menandai ada satu perintah. Yang perintah itu tidak pernah Allah perintahkan kepada nabi dan rasul sebelumnya. Ada satu ajaran, ada satu syariat yang syariat itu tidak pernah Allah berikan, Allah perintahkan kepada nabi sebelumnya dan umat nabi sebelumnya, yaitu perintah dan ajaran salat. Maka salat itu disebut dengan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi kalau kita salat khusyuk, tenang, sejatinya salat kita itu adalah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main dengan salat. Jangan sembarangan dengan salat. Jangan pernah tinggal yang namanya salat. As-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Ngadep ke Allah itu ya salat itu. Ya, itu tidak ada di dalam ajaran nabi-nabi sebelumnya, ajaran rasul-rasul sebelumnya. Dan saking istimewanya salat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban salat tidak melalui malaikat Jibril, tetapi Allah memanggil langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah salat. Saking istimewanya salat itu. Dan terakhir, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan min ayatina innahu huwas samiul basir, bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah min ayatina, tanda-tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau Allah sudah menunjukkan kebesarannya, tidak mungkin tidak terjadi, semuanya pasti akan terjadi. Dan terakhir, innahu wasami'ul basir, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Ini memastikan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang hak, peristiwa yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai yang disebut dengan ilmul yaqin. Yang kita pelajari dalam kajian tauhid itu ilmul yakin. Surga, neraka, itu ilmul yakin. Kita wajib meyakini itu. Tapi Rasulullah SAW sudah sampai kepada ainul yakin. Kalau kita baru mengetahui, baru meyakini surga itu apa, neraka itu apa, mahsyar itu apa. Tetapi Rasulullah SAW sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi ainul yakin. Bukan hanya mengetahui untuk diyakini, tapi sudah melihat. Melihat surga, melihat neraka, melihat mahsyar, melihat semua. Kalau kita baru ilmul yakin. Kadang ilmul yakin kita saja belum yakin betul, masih setengah. Karena kita masih belum takut sama Allah, masih gampang meninggalkan sholat, masih gampang meninggalkan puasa. Suruh puasa Kamis 1 minggu sekali, susah sekali. Padahal itu contoh Rasulullah SAW yang contohkan kepada kita. Kita ngaku umat Nabi, suruh puasa Kamis, susah. Padahal Nabi menganjurkan kita untuk puasa Kamis. Sholat susah,
Kalau nggak dibangunin, kalau digebrak-gebrak, nggak berangkat untuk sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu levelnya sudah ainul yakin, bukan hanya ilmul yakin, tapi ainul yakin. Ainul yakin itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sesuatu yang dia diyakini, menyaksikan sesuatu yang wajib dia diyakini, itu ainul yakin. Kalau kita belum, kita baru ilmu yakin. Anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita pada sore hari ini kita cukupkan. Hikmahnya adalah mari kita meyakini, kita mengimani dengan sebenar-benarnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, kita betul-betul mempelajari semua ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu perintah salat. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua, dan apabila ada kesalahan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.